Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Febriansah dari kelas 07 TPLK 001. Oke, NIM saya di 211 011 400 569. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah sebagai pengumpulan tugas dari mata kuliah kewirausahaan oleh dosen Ibu Intan Kumalasari, Eskom, Mkom. Tanpa berpanjang lama lagi, mari kita simak videonya. Teman-teman pernah nggak sih dengar istilah etika profesi? Kenapa ini sangat penting banget? Apalagi buat kita yang udah terjun atau akan terjun ke dunia pekerjaan. Yuk, simak videonya lebih dalam. Etika profesi adalah pedoman moral atau aturan perilaku yang harus dipatuhi oleh seseorang sesuai dengan profesinya. Misalnya, dokter punya etika kedokteran, terus kemudian pengacara punya kode etik advokat, dan ada lagi bahkan YouTuber ataupun content creator punya standar etikanya juga loh. Tujuannya kira-kira untuk apa ya? Nah, tentu aja untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan publik. Dengan mematuhi etika profesi, kita bisa menjalankan tugas dengan benar tanpa merugikan orang lain pastinya. Tapi, kenapa ya etika profesi itu penting? Nah, ini dia 3 alasan kenapa etika profesi itu sangat penting. Yang pertama, membangun kepercayaan. Kalau misalnya kita bertindak etis, klien, bahkan rekan kerja pun dan masyarakat akan lebih percaya kepada kita. Dan yang kedua, menghindari konflik. Contohnya, di profesi akuntansi, kalau misalnya kita tidak etis, bisa aja nanti terjadi manipulasi laporan keuangan. Ini jelas merugikan perusahaan, bahkan stakeholders pun akan dirugikan. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah meningkatkan reputasi. Bayangin, kalau misalnya kamu dikenal sebagai pekerja yang jujur dan profesional pastinya, itu bakal menjadi nilai tambah buat karir kamu. Contoh kasus etika profesi. Yuk, bisa kita simak contoh nyatanya. Yang pertama, kasus yang pertama, ada seorang dokter yang membocorkan rahasia pasien. Nah, ini melanggar etika karena merusak privasi pasien pastinya ya. Dan kasus yang kedua, seorang jurnalis yang mempublikasikan berita palsu tanpa cek faktanya. Wah, ini melanggar etika. Etikanya etika jurnalistik karena menyebarkan informasi yang salah dan yang pastinya hoax, teman-teman. Nah, dari sini kita paham bahwa pelanggaran etika itu bukan cuma merugikan orang lain, tapi juga merugikan atau merusak karir si pelakunya, teman-teman. Terus, gimana cara menerapkan etika profesi? Nah, untuk menerapkannya, kamu bisa mulai dari yang pertama, pahami kode etik profesi kamu. Pelajari aturan dan standar moral yang berlaku di bidangmu. Dan yang kedua, ada bersikap profesional. Misalnya, kamu selalu datang tepat waktu, jaga komunikasi dengan baik, dan selesaikan tugas dengan tanggung jawab. Dan yang ketiga, ada jujur dan transparan. Jangan pernah manipulasi data atau mengambil keuntungan dengan cara yang tidak benar. Itu tidak diperbolehkan ya. Nah, untuk faktor-faktor yang mendorong perkembangan kewirausahaan di Indonesia, itu ada 4 faktor utama. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Di era modernisasi sekarang, teknologi digital, terutama internet, bahkan media sosial, telah mempermudahkan wirausahawan untuk memasarkan produk, menemukan pangsa pasar, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan e-commerce seperti beberapa toko-toko lainnya seperti Tokopedia, terus kemudian Shopee, dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua, ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini meluncurkan berbagai inisiatif seperti gagasan Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dengan usaha rakyat atau KUR. Nah, pelatihan kewirausahaan terus membantu program BLK atau Balai Latihan Kerja. Dan yang ketiga adalah perubahan pola pikir. Nah, generasi muda, terutama mungkin generasi Z, ini mungkin tertarik menjadi wirausahaan.
Dibanding bekerja menjadi di sektor formal atau di korporat, pendidikan kewirausahaan di institusi pendidikan pun sekarang berperan sangat besar. Kemudian yang keempat ada globalisasi dan akses informasi. Dengan informasi yang mudah diakses, wirausahawan juga dapat belajar dari tren global dan mengadopsi model-model bisnis yang sukses juga di luar negeri. Kewirausahaan dan pengembangan ekonomi lokal. Kontribusi dari kewirausahaan adalah menciptakan lapangan kerja baru. Seorang wirausahawan pasti akan menciptakan lapangan kerja baru yang pastinya mengurangi angka pengangguran dan terutama di daerah-daerah yang terpencil. Terus yang kedua, ada yang namanya mendorong pertumbuhan sektor lokal. Bisnis berbasis komoditas lokal seperti kopi, kerajinan tangan, dan pariwisata membantu memaksimalkan potensi sumber daya alam. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada yang namanya peningkatan pendapatan daerah. Pajak dan penghasilan dari bisnis lokal akan meningkatkan pendapatan daerah yang pastinya ya, yang nantinya akan digunakan untuk infrastruktur dan layanan publik. Kemudian ada sektor potensial untuk daerah terpencil. Ada 4 poin teman-teman. Yang pertama ada agroindustri. Agroindustri adalah pengolahan hasil pertanian seperti kopi, terus kelapa, kakao, bahkan rempah-rempah. Kemudian yang kedua di sektor pariwisata. Untuk pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan alam pastinya. Dan yang ketiga ada energi terbarukan. Energi terbarukan misalnya membangkitkan pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau panel surya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada yang namanya ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif seperti seni ukir, batik, bahkan kuliner khas daerah. Nah, tren kewirausahaan global. Nah, yang pertama ada tren terbaru. Untuk tren terbaru ini ada 3 kategori teman-teman. Yang pertama ada kewirausahaan digital. Munculnya platform berbasis digital memungkinkan inovasi produk dan layanan seperti fintech, seperti Gojek atau Dana. Terus kemudian ada edutech, bisa dibilang seperti ruang guru dan lain sebagainya. Dan kemudian ada health tech, atau bisa dibilang dengan kesehatan teknologi ya teman-teman, seperti Halodoc dan lain sebagainya. Terus kemudian ada yang kedua, startup berbasis teknologi. Startup berbasis kecerdasan buatan atau menggunakan AI, blockchain, dan Internet of Things atau IoT. Ini semakin berkembang. Yang ketiga, ada ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Contohnya seperti Grab dan Airbnb yang memanfaatkan aset bersama untuk efisiensi. Terus kira-kira dampaknya pada Indonesia itu apa ya? Nah, dampaknya itu ada yang pertama, model bisnis berbasis teknologi diadopsi dengan cepat oleh wirausahawan lokal, menciptakan ekosistem dan startup yang dinamis. Terus yang kedua, ada sharing ekonomi, membantu masyarakat memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti kendaraan pribadi dan properti. Dan yang terakhir, ada teknologi meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong UMKM atau UKM untuk bertransformasi secara digital. Perbandingan kewirausahaan di Indonesia, India, dan Brasil. Di sini ada 3 poin teman-teman. Ada kesamaan, perbedaan, dan dampak kebijakan dan budayanya. Untuk kesamaannya sendiri, ketiganya merupakan sebuah negara berkembang dengan populasi dan sektor UKM yang signifikan. Terus kemudian tantangan utamanya meliputi birokrasi, akses ke pembiayaan, dan infrastruktur yang pastinya terbatas. Kemudian ada perbedaan. Perbedaan untuk di India sendiri ada ekosistem startup yang lebih maju, didukung oleh pasar teknologi global dan pendidikan teknologi yang kuat pastinya. Untuk di Brasil sendiri ada keunggulan pada ekonomi digital atau e-commerce, namun birokrasi dan pajaknya sangat tinggi. Yang ketiga ada di Indonesia, keunggulan pada ekonomi digital atau e-commerce, namun tantangan infrastruktur masih menjadi hambatan yang besar di Indonesia. Nah,
Untuk dampak kebijakan dan budayanya sendiri, yang pertama di India didukung dari pemerintah seperti Startup India Inisiatif mendorong inovasi teknologi. Kemudian di Brasil, budaya bisnis kolaborasi mendukung pelaku UKM. Dan yang ketiga ada di Indonesia, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas semakin berkembang. Tetapi pembangunan di luar Pulau Jawa masih terbatas pengembangannya. Kebijakan dan program pemerintah di Indonesia. Contoh kebijakan dan program yang ada di Indonesia. Yang pertama, akses pembiayaan. Kredit usaha rakyat atau KUR memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah untuk pelaku UKM. Terus kemudian yang kedua, ada pelatihan kewirausahaan. Program pelatihan seperti Bapercraft Digital Talent mampu membuka pelaku usaha untuk memahami pemasaran yang pastinya di bidang digital dan inovasi produk. Dan yang ketiga, ada insentif pajak, keringanan untuk membayarkan pajak kepada pihak UKM yang memiliki omset yang kecil. Dampak positifnya yang dialami ada peningkatan jumlah wirausaha, memperbesar basis wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda. Yang kedua, ada ekosistem inklusif, mendorong digitalisasi UKM dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global pastinya. Dan yang ketiga, ada peningkatan kesejahteraan, membantu pelaku UMKM. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, membantu pelaku UKM mendapatkan akses ke pasar dan pembiayaan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka. Jadi kesimpulan dari kelima pertanyaan tadi adalah perkembangan kewirausahaan di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, yang mendukung oleh teknologi, kebijakan pemerintah, dan perubahan pola pikir pada masyarakat. Dengan terus mengatasi tantangan seperti akses ke infrastruktur dan pendidikan kewirausahaan. Nah, gimana? Udah ngerti kan mengenai etika profesi? Jadi singkatnya, etika profesi itu bukan cuma soal aturan, tapi tentang bagaimana kita menjadi individu yang bertanggung jawab dan harus profesional pastinya. Ayo, mulai kita terapkan etika profesional itu dari sekarang di tempat kerja kita, dimanapun dan kapanpun teman-teman ya, bisa diterapkan mulai dari sekarang. Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton video kali ini. Saya Muhammad Febriansah, pamit undur diri. Bye-bye!